Halo kawan, inilah balik lagi sama gue Hafiz di Arena Talk. Oke, hari ini kita udah ada di markasnya EVOS ITF, dan kita udah bareng sama pro player cantiknya EVOS nih, EVOS Pika. Halo Kak Pika, panggilannya siapa sih kalau boleh tahu, kalau mau dipanggil sekarang? Biasanya kalau fans panggilnya Acip kayak Pika tapi dibalik. Itu tuh Pica atau Pika sih? Pika. Pika, C. Iya, C. Oh, C, oke. Pika. Pica. Enggak, pakai Pika aja. Oh, Pika. Oke, nama panggilannya biasanya Acip atau enggak? Acip, terus kalau enggak Jejes. Oh, Jejes. Nama asli. Nama asli. Kalau nama aslinya? Jessica. Oh, Jessica. Kalau Pica sendiri dari tahun berapa jadi pro player? Aku udah dari tahun kayaknya 2018. 2018 tuh berarti udah berapa tahun ya? 4 tahun. 4 tahunan ya? Lama banget. Lumayan. Itu langsung masuk EVOS gitu kan? Atau mampir dulu ke tempat lain sebelum EVOS tuh ada itu apa namanya? Tim lain gitu? Ada. Aku ke tim lain dulu. Jadi aku ke tim yang namanya Louvre dulu itu. Louvre. Tim pertama. Sebenarnya aku ke Bigetron. Terus dari Bigetron aku pergi ke Aura. Terus dari Aura baru EVOS. Itu pro player langsung atau ada yang jadi BA dulu atau? Oh, kalau yang Aura enggak, Aura talent. Kayak sempat Aura juga berarti? Iya. Oke. Sebelum kan pertama di Louvre nih. Udah tahu EVOS belum sih sebelumnya? Oh, udah. Udah emang ngincer atau gimana? Enggak ngincer. Jadi emang pas yang aku baru masuk Louvre itu lagi zaman-zamannya MPL season 1. Itu semua tim baru bermunculan. Oh. Tuh, nah, aku baru tahu EVOS itu dari yang MPL season 1. Baru tahu ada tim EVOS. Dan ngincer gak sih sebenarnya kayak suatu saat gue bakal masuk EVOS deh? Iya. Karena emang kualitasnya atau gimana ya pasti ya? Nggak tahu sih, itu kayak mungkin ngefans saya terus kayak mikir kayak aduh kalau bisa jadi pro playernya EVOS kayaknya oke juga nih gitu. Aktivitas sebelum masuk tim EVOS gimana, kayak streamer kah atau? Oh iya, dulu main biasa? Enggak sih, dulu tuh lagi naik-naiknya YouTube kan, yang kayak contohnya kayak Just No Limit gitu-gitu yang bikin tutorial gitu. Jadi aku juga nyoba buat nge-YouTube dulu, streaming buat konten gitu. Kalau masuk EVOS ini tuh emang ikut audisi atau tawaran? Kalau masuk EVOS waktu itu sebenarnya lumayan hoki sih. Jadi aku direct message ke Mas Dean. Direct message ke Mas Dean. Mas butuh ini nggak mau coba apply jadi tim cewek Mobile Legends-nya EVOS gitu. Tapi langsung di-notice sama Mas Diannya atau gimana? Di-notice, karena DM-ku lumayan panjang, jadi mungkin dia tertarik kali balas gitu. Oke. Setelah jadi pro player, udah ikut berapa turni sih sampai sekarang tuh? Dari awal masuk EVOS ya? Banyak sih, jadi nggak kayak itu. Jadi nggak ngitung gitu, maksudnya kayak nggak tahu berapa, udah banyak banget. Oke. EVOS, kamu EVOS Link ya? Iya, EVOS Link. Ini kan salah satu tim ladiesnya EVOS ya? Boleh diceritain nggak sih dinamika teman-teman EVOS Link tuh kayak gimana? Dinamikanya gimana, sifat-sifat? Sifat-sifat, terus pergantian pemain kan pasti harus kalau beradaptasi lagi sama orang baru, ada yang keluar. Selama di EVOS tuh bisa nggak sih dinamika kayak gitu? Pas yang EVOS League itu sebenarnya pergantian pemain itu baru 2 kali harusnya. Jadi kayak yang pertama itu kan ada rosternya siapa ya? Selain aku tuh pokoknya ada 2 orang keluar, terus baru diganti 2 orang itu. Terus habis itu 2 orang keluar lagi nextnya, jadi 2 kali. 2 orang keluar diganti 1 orang. Dan gampang tuh carinya? Bukan carinya, atau namanya? Adaptasinya itu gampang nggak sih kalau salah satu tim keluar gitu, salah satu orang keluar atau masuk? Itu lumayan, soalnya tiap orang cara mainnya tuh beda gitu, jadi lumayan susah adaptasinya. Kalau pergantian pemain gitu, misalnya yang keluar itu seorang marksman gitu, dia biasanya MM atau dia tank, dia harus digantiin tank lagi yang udah bisa tank atau bebas siap aja dia belajar di EVOS gitu?
Iya siapa aja yang di luar yang kita butuhin role-nya itu kita masuk. Jadi nggak semuanya bisa masuk ya, walaupun dia jago di mana gitu. Iya. Misalnya Tergantung dari misal apa yang kita kita butuhnya Maxman gitu, tapi yang kosong kita butuhnya tapi yang ada tuh tank tapi dia jago gitu. Enggak juga. Nggak juga ya? Mungkin tapi mungkin pertimbangan aja buat next-nya gitu. Tapi enggak sih. Oke. Setelah jadi pro player, aktivitas kesehariannya tuh sama kayak dulu atau cuma sekarang latihan atau streaming juga nggak masih sempet? Streaming udah agak-agak sempat soalnya sekarang latihannya lumayan lebih ketat gitu, jadi sampai malamnya sampai malam jam 9. Ada peraturan nggak sih? Peraturan Di EVOS ini nggak boleh makan mie goreng atau nggak boleh? ada bebas. Oh, bebas. Kan kayak tentara. Biasanya kan ada kayak gitu. Bagi tugasnya gimana sih? Kayak streaming juga ya? Masih? Streaming ada juga, tapi nggak sering. Streaming, latihan, turnamen, sama jalan-jalan kehidupan sehari-hari lah. Kalau itu kita gimana ya ngomongnya? Kita 6 hari latihan, jadi ada 1 hari yang setengah hari itu di hari Sabtu, terus minggunya kita libur, kita bisa jalan-jalan. Kayak orang kerja juga ya? Iya. Enggak, maksudnya kayak di kantor-kantor biasa. Iya. Asik gak sih? Iya, tapi kita start kerjanya itu jam 2 siang jatuhnya. Jadi latihan jam 2, makanya sampai malam. Malamnya itu jam 9. overwork kayak gitu. Itu enggak sih, kan 7 jam. Apa karena suka dari nikmatin aja gitu? Iya sih, suka aja sih. Karena juga latihannya main. Suka itu nggak sih namanya? Kayak bosen gitu karena mainnya gamenya ini mulu gitu, Mobile Legends mulu. Kalau aku enggak sih, aku suka aja, jadi nggak masalah. Kalau aku soalnya kalau udah main satu game lama gitu pasti bosan ya? Banget. Kalau misalnya aku sih biasa main gamenya bisa lama tuh karena ada teman aja. Jadi kalau kayak ada teman, maksudnya mainnya sama aku gitu, maksudnya kayak banyak teman juga ikutan main bareng gitu, tuh aku bisa tahan lama sih main game. Setelah jadi pro player nih, sesuai ekspektasi nggak sih pro player tuh kayak gimana? Dulunya sebelum jadi pro player kan pasti ada ekspektasi tersendiri kan? Iya sih sesuai. Sampai di titik lo masuk EVOS kan gak gampang ya? Dari low fresh segala macam. Ada kesulitan nggak sih untuk nyampe sini nih, sampai di atas? EVOS kan jatuhnya klub atas ya? Iya. Ada kesusahan? Kesusahannya paling itu sih ya dari gameplay mungkin ya, gameplay permainan gitu. Maksudnya kayak dari skill sendiri. Itu susahnya harus kayak diasah terus tiap hari. Terus harus cari sesuatu yang baru juga buat skill. Oke. Oke deh, kayak selain di EVOS ya, dulu ada mimpi lain gak sih selain di EVOS tuh? Dulu mungkin aku mau itu sih kayak buka toko kue kali ya. Kayak gitu. Soalnya dulu kuliahanku ini perhotelan, terus ada masak-masaknya. Terus aku suka hobi buat kue. Tadinya mau kayak gitu. Kalau tim kayaknya enggak kayak ada. Tujuan akhir loh. Kayak atau di luar negeri lah mungkin bisa masuk di. Nggak tahu, kalau luar negeri nggak kepikiran sih. Oh, belum kepikiran. Iya. Oke. Gue mau nanya tentang yang serial realitas yang IFC Pro Series. Untuk jadi seorang next hero atau professional player tuh ada skill yang harus dimiliki nggak sih? Skill yang harus dimiliki? Atau harus dari umur seberapa sampai ke berapa, atau dia harus punya skill apa aja yang harus dia punya gitu untuk jadi professional player gitu? Oh ya, paling utama itu sih basic knowledge buat in game-nya harus tinggi banget sih. Menurutku itu harus tinggi. Jadi kayak ada basic knowledge itu kayak mikro sama makro. Mikro itu biasanya buat yang kayak skill mekanik biasa gitu. Kalau misalnya makro itu pemahaman map-nya. Itu harus bagus. Kalau Pika dulu sebelum Mobile Legends main game apa? Sebelum ada Mobile Legends? Aku mainnya game MMORPG sih. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi sebelumnya juga ada Dota 2 gitu. Dota main. Main. Berarti ada basicnya berarti. Ada.
harapan dari seorang pro player deh sekarang dengan adanya IFC Pro Series ini gimana harapannya? Kalau aku sih bagus sih kalau ada IFC itu bagus banget. Soalnya bisa jadi titik buat mungkin para e-sport buat nyari talent-talent yang maksudnya belum kelihatan, tapi kayak udah bisa kelihatan karena dia ikutan IFC gitu. Kan bisa kayak menunjukin bakat gitu. Dimulai dari kapan sih kira-kira kalau mau jadi pro player nih? Ini tips and trick aja. Ya. Dimulai dari umur berapa kira-kira? Umur kayaknya menurutku paling bagus tuh umur sekitaran 18-an. Berarti tapi dia harus udah main game dulu dong sebelum 18 ya? Ya, udah harus punya basicnya. Udah harus ada basicnya dulu. Berarti kalau emang dia mau fokus di Mobile Legends ya udah harus Mobile Legends dari awal ya? Iya, bisa. Oke. Itu aja Mbak Pika. Makasih ya. Iya. Makasih. Oke kawan, inilah terima kasih udah menyaksikan Arena Talk dari inilah.com dan jangan lupa untuk nonton langsung konten IFC Pro Series setiap hari Minggu mulai tanggal 17 Juli 2002 jam 6 hanya di YouTube-nya EVOS TV.